Tapi kalau pasangan yang satunya sibuk yang satu nggak sibuk, pasti yang satunya bakal nuntut untuk ini tuh selalu ada buat yang nggak sibuk gitu. Padahal dalam artian tuh hanya karena ini nggak ada kegiatan aja, makanya ngerasa kayak kok dia nih nggak ada waktu buat aku gitu. Jadi yang dibutuhin ya yang memahami itu tadi, aktivitas kita setiap hari. Kemudian kalau nyari sebenarnya bukan mengkotak-kotakkan laki-laki ya Bang ya. Kalau sebagai seorang perempuan, kalau mau nyari laki-laki ya tolong jangan dilihat fisiknya gitu. Nah. Buat apa ganteng, buat apa dia putih, tinggi, kaya, kalau memang dia nggak bisa menghargai kita sebagai wanita gitu. Jadi ya balik lagi lah, jangan lihat orang dari fisiknya. Halo. Oke, teman-teman, hari ini kita mau buat video sore ini. Kita kedatangan narasumber namanya Saradeka Priyati. Cuma banyak orang yang manggil dia Mawar. Kita pingin tahu nih kenapa dia bisa dipanggil Mawar, terus perjalanan karir dia sampai hari inilah ya. Oke, langsung saja kita kenalan langsung dengan orangnya. Silakan Mawar. Kenalan apa nih? Kenalan pribadi dulu. Pribadi. Pertama. Baru nanti ke keluarga, terus ke Keluarga juga dibahas nih. Udah bahas keluarga aja. keluarga sama pacar lah. Ini parah. Ya, jadi sebenarnya nama formalitasnya tuh Saradeka Bang. Cuman sekarang dulu kelas 5 SD tuh diganti Mawar karena sering sakit-sakitan. Terus orang tua percayalah kalau nama itu berpengaruh sama kesehatan gitu ya. Mungkin kalau orang Jawa kan mikirnya kayak gitu. Jadinya kelas 5 SD diganti Mawar gitu. Tapi secara formalitas tetap Saradeka. Terus untuk pas kamu ngelaksanain ujian nasional itu gimana? Masih Mawar apa Saradeka? Tetap Saradeka. Waktu itu nggak bisa diganti sih katanya. Karena kan butuh, kalau ganti nama itu butuh ngurusnya ribet katanya, berkas-berkasnya. Oke. Cuma udah ngomong belum kamu? Syukuran maksudnya. Syukuran ya. Udah ya. Jadi udah resmi Mawar gitu. Iya. Walaupun di jasa Saradeka, cuma kamu sering dikenalnya sama orang-orang di lingkungan sekitar Mawar. Mawar, karena kalau setiap kenalan juga siapa namanya Mawar gitu. Mawar. Kamu pernah ngalamin jatuh cinta? Nah, kamu ada ciri khusus nggak sih kamu harus cinta sama orang yang gimana? Yang ganteng kah? Yang apa? Yang bisa buat nyaman hati? Atau gimana? Jadi ini intinya ciri-ciri laki-laki idaman gitu ya. Saya nggak ada kriteria khusus sih, karena saya juga banyak kurangnya. Jadi nggak ada kriteria khusus harus gimana-gimana. Yang penting nyaman aja gitu. Nyaman buat diajak gandeng apa jalan? Nyaman dalam artian dia bisa mahamin kita lah Bang. Ketika Benar. kita lemah, ketika kita memang butuh dia ada, kemudian juga mengerti keadaan kita, menerima kita lah. Apalagi saya kan sekarang banyak kegiatan gitu Bang, jadinya saya hanya ingin laki-laki yang bisa memahami saya gitu. Oke, itu ya jawabannya. Ini saya lihat HP ada banyak pertanyaan, mungkin pertanyaan titipan. Jadi di sini dia menanyakan ke kamu War. Jadi menurut Mawar, bagaimana seharusnya seorang perempuan menentukan dan memilih seseorang atau pasangan gitu? Gimana sih kamu nentuinnya? Ya menentukan pasangan gitu ya. Sulit sih pertanyaannya, karena kan setiap orang punya kriteria masing-masing. Kemudian untuk bisa cocok sama orang ini kan sebetulnya cuman bisa menerima loh Bang. Gak ada sebenarnya orang yang benar-benar cocok. Tapi yang ada tuh orang yang bisa nerima gitu. Terima diri orang. kita. Ya kan, terima diri kita ke orang lain. Iya. Terus juga bisa menerima kekurangan pasangan gitu. Jangan nyari-nyari kesalahan. Bener. Kalau kita nyari kesalahan ya bakal berantem terus gitu. Bener. Jadi yang dibutuhkan hanya menerima. Tapi kalau pasangan yang satunya sibuk yang satu nggak sibuk, pasti yang satunya bakal nuntut untuk ini tuh selalu ada buat yang nggak sibuk gitu. Padahal dalam artian tuh
hanya karena ini nggak ada kegiatan aja, makanya ngerasa kayak kok dia nih nggak ada waktu buat aku gitu. Jadi yang dibutuhin ya yang memahami itu tadi, aktivitas kita setiap hari. Kemudian kalau nyari sebenarnya bukan mengkotak-kotakkan laki-laki ya Bang ya. Kalau sebagai seorang perempuan, kalau mau nyari laki-laki ya tolong jangan dilihat fisiknya gitu. Buat apa ganteng, buat apa dia putih, tinggi, kaya, kalau memang dia nggak bisa menghargai kita sebagai wanita gitu. Jadi ya balik lagi lah, jangan lihat orang dari fisiknya. Jadi pingin nangis bro. Ya Allah. Tuh dengerin buat teman-teman semua. Jadi sayang suka itu nggak harus Dari dilihat, fisik. dinilai dari fisik. Jadi ketika hati kita udah sayang, Ya sayang aja. sayang aja. Iya. Tanpa apa ya? Aku menyayangimu tanpa kata. Kemudian di ghosting tanpa karena juga. Itu tadi. Terus ada lagi nih pertanyaannya. Nah, nih Mawar, gimana sih sudut pandang kamu tentang seseorang yang menutup dirinya dari orang lain? Bisa jadi dia trauma. Trauma Karena suatu kejadian, mungkin itu sebuah kekecewaan yang mendalam. Akhirnya dia menutup diri dari orang lain. Kemudian dia pernah, mungkin awalnya dia bukan seseorang yang menutup diri, kemudian lingkungan memaksa dia untuk diam dan menutup diri dari lingkungannya. Kemudian dia juga mungkin didesain seperti itu dari lahir ya. Oke. Orang yang tertutup, introvert, beda sih Bang, beda-beda. Kadar introvert orang juga beda-beda. Jadi banyak faktor lah. Bisa jadi dia karena kecewa itu tadi, trauma, kemudian juga memang sifatnya memang Tergantung dari karakter orang itu masing-masing. Jadi kamu sepakat nggak sih kadang orang baik itu bisa jahat karena dia pernah tersakiti? Sepakat nggak dengan kata-kata itu? Tidak. Tidak. Kenapa? Ya kalau mau baik-baik aja gitu. Kalau orang jahat sama kita ya kita jangan jahat sama dia. Terus kalau kita jahat sama dia, apa bedanya dong kita sama dia? Mantap. Bener kan? Iya. Iya. Gitulah pokoknya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Mawar ini jomblo nggak? Jomblo sih single lah, single. Masih single Single. sampean. Tadi target nikah umur 25. 25. Sekarang umur Dua-dua. 22. Jadi single. Jadi ada waktu 3 tahun. Buat nyari gitu. Nggak usah nyari, nanti pasti datang sendiri. Oh, iya, Yang iya. penting kita sukses dulu, bro. Bener sepakat. Gitu. Hari ini kamu tinggal di mana? Saya ngekos Bang di sini posisinya ya adalah di salah satu tempat di dekat-dekat Unila. Dekat-dekat Unila. Kamu nih kayaknya banyak fan, sering banyak yang nanya sama kamu nih. Apa tuh? Ada yang nanya, di matamu aku gimana sih? Saya nggak tahu dong. Roni. Roni. Oh, Roni Ramadan. Jadi Roni Ramadan ini nih penyanyi Bang dia. Penyanyi Dari Jawa kalau nggak salah. Iya dari Jawa. Jadi singlenya saya suka banget. Biasanya dia cover lagu-lagunya Nadine. Memang kebetulan saya suka lagunya Nadine. Kemudian suara dia memang luar biasa. Menurut saya Roni ini orangnya ramah ya. Ramah, kemudian berbakat. Ya tetap pertahanin lah. Kalaupun nanti dia berada di puncak, jangan pernah sombong gitu aja. Oke. Terus dari Uun Nuraini, tahu nggak kamu? Iya, pernah. Siapa itu? Pernah sekamar Bang sama Mbak Oh, Uun. cewek? Iya, cewek. Bukan cowok? Bukan. Kirain sekamar sama cowok. Nah katanya makannya Mawar sudah bener apa belum? Iya memang dia ini banget sih soal makanan. Dulu kan saya sekamar nih sama Mbak Uun. Hampir 4 tahun ya. Kemudian dia menjadi PNS di Lampung Barat, jadi akhirnya kita harus berpisah. Memang saya ini orangnya jarang makan nasi gitu Bang. Jajan terus tapi jarang makan nasi. Makannya apa? Makannya jajan. Bukan sayur. Bukan, saya nggak makan sayur kebetulan. Jadi target yang mau kamu capai apa nih terdekat? Target terdekat Lulus. Selain itu nikah tadi? Enggak dong. Lulus, bekerja, kemudian menikah. Setelah menikah saya mau S2. Yang paling berkesan? Yang paling berkesan Apa kamu pernah
ditembak cewek, ditembak cowok, atau kamu pernah masuk ke siring atau jatuh dari Masuk ke motor? siring. Ceritain aja. Soal cinta atau soal apa nih? Ya pokoknya yang paling berkesan buat kamu. Banyak sih, banyak yang berkesan. Salah satu aja yang masih kamu ingat, pasti ada. Kalau dulu saya pernah ini jatuh dari pohon dan saya sampai hari ini trauma dengan ketinggian. Itu kalau cerita saya. Kalau cerita kamu apa? Itu contohnya gitu. Saya nggak tahu sih ini bisa disebut trauma atau tidak, tapi iya betul, saya pengen menikah di umur 25 ya Bang. Tapi saya ada sedikit kekhawatiran mungkin, ya bisa dikatakan trauma ya, soal dunia rumah tangga gitu loh, soal pernikahan sebetulnya. Kenapa? Karena kan saya broken home Bang. Oh iya. Iya. Terus ceritain aja. Ya, Trauma dengan pernikahan karena keluarganya mengalami broken home. iya, jadi sempet terbesit aja di pikiran buat apa saya nggak nikah aja ya gitu. Atau mungkin kalau saya pengen punya anak, mungkin saya bisa ngambil anak orang aja kali ya gitu. Kalau mungkin saya nggak menikah, mungkin Dinikahin orang. bukan juga sih, mungkin akan lebih bahagia seperti itu. Nah itu ada kekhawatiran soal pernikahan sebetulnya. Saya takut kalau nanti saya menikah, saya di KDRT-in atau saya ditinggalin suami saya gitu. Jadi banyak kekhawatiran lah, trauma-trauma masa lalu lah lebih tepatnya. Trauma masa lalu. Berarti trauma tentang masalah pacaran. Bukan sih, karena ngelihat sekeliling aja sebetulnya. Kehidupan rumah tangga yang mungkin tidak seindah kata orang. Kata orang. Benar. Oke. Apa kamu mau nanya? Ini ada satu pertanyaan buat kamu dari teman kita yang di sana, yang di belakang. Di belakang layar. Jadi, bagaimana pandangan kamu hubungan pertemanan antara laki-laki dan perempuan? Ini banyak sih yang ngalamin ini emang. Apa saja yang kamu ketahui dilema dari pertemanan itu? Apa yang harus sebenarnya mereka lakukan dalam pertemanan itu? Biasanya nih, kalau cowok sama cewek berteman dan itu berteman dekat, pasti salah satu dari dia orang ada yang saling suka. Bener nggak sih? Bener. Benar. Nah, kamu tanggapin dari pertanyaan teman kita. Jadi soal pertemanan laki-laki dan perempuan memang bullshit Bang kalau memang itu pure pertemanan ya. Pasti salah satu di antaranya itu jatuh cinta duluan. Dan imbasnya itu kayak ya antara lo mau ngungkapin tapi nggak jadi temen lagi, atau lo diem aja tapi ya lo nyiksa diri gitu Bang. Jadi lo pilih mana? Tergantung situasi dong. Pasti kita pernah lah suka sama temen gitu. Cuman karena situasi mungkin jadi lebih kayak ya udah deh biar aku aja yang cukup tahu gitu. Biar Tapi, cinta itu dipendam lah ya. Apalagi seorang perempuan, dia kan nggak banyak sih Bang perempuan ya, walaupun sekarang mungkin banyak perempuan yang bilang duluan gitu. Tapi kan nggak semua orang kayak gitu. Jadi banyak yang memendam. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalkan orang itu adalah laki-laki gitu. Laki-laki yang jatuh cinta duluan biasanya bakal lebih antara dua pilihan, dia langsung ngejauh atau dia malah semakin mengejar gitu. Tapi kebanyakan laki-laki ketika dia sadar dia jatuh cinta sama temennya, kebanyakan malah diekspresikan gitu Bang. Oke. Tapi sama ya, tinggal aku lah ya. Iya. Perhatian. Pernah diperhatiin sama teman? Pernah lah pasti. sama siapa? Ada lah. Nanti tahu sendiri. Kalau pengen tahu tanya. Tanya sendiri. Ya, itu tadi pertanyaannya. Kita lanjut lagi. Jadi pertanyaan selanjutnya, kamu nih pernah nggak sih suka sama seseorang dan orang itu nggak suka sama kamu? Jadi nggak ada feedback nih buat kita. Kita capek-capek suka sama orang, cuma kita nggak disukain orang. Tragis sih sebenarnya. Cuma nggak apa-apa, ceritain aja. Kalau pernah, ceritain. Pernah nggak ya?
Pernah sih. Pas kapan? Pas kapan mulai bisa cerita suka itu? Pas kapan ya? 2 tahun lalu apa ya? 2 tahun lalu sih lebih tepatnya. Sempet ya aku bisa dikatakan nggak cinta sendiri sih sebenarnya. Sama teman kamu berarti? Bukan. Ya Jadi sekarang barengan. Sekarang teman sih. Cuman dulu ya biasalah, sama-sama nggak kenal, cuman sempat kenalan gitu. Kenalannya tuh lucu tau bang. Jadi kenalannya tuh dia ngajak kenalan, habis itu ngasih kartu nama. Tahu nggak kartu namanya itu apa pas gue lihat? Apa? Kartu nama kerak telur, bukan? Bukan kartu nama dia, tapi punya kerak telur gitu. Emang waktu itu lagi kayak ada masalah, jadinya sering menyendiri ya. Dulu ada salah satu kegiatan di Jakarta, sering menyendiri itu di hari terakhir diajak kenalan sama dia. Pas dia ngajak kenalan pakai kartu nama kerak telur, jadi kita yang udah lama diem, nggak pernah ketawa, pas dijukin kayak gitu langsung kayak apa sih ini orang gitu kan. Terus Garing ketawa lagi. Garing apa ketawa? Ketawa sih lebih tepatnya. Lah. Karena memang anaknya kocak sih dulu. Tapi kenalannya nggak intens gitu karena cuma kenal-kenalan doang kan, nggak lanjut. Habis itu ketemu lagi di beberapa kegiatan, ya akhirnya ya kenal deket gitu. Jadi sayanya jatuhnya ke kayak Di PHP. ya ngerasa cinta sendiri itu tadi. Sedih amat gue cinta sendiri. Tapi nggak apa-apa. Setiap orang kan datang ke hidup kita, kalau nggak bisa jadi pasangan, bisa jadi pelajaran. Asik. Jadi awal kamu bisa sayang sama dia itu karena apa? Karena apa ya? Nggak tahu sih bang, karena apa? Karena dikasih mawar. Dikasih mawar, dikasih bunga. Enggak sih. Enggak. Terus Enggak. karena apa? Mungkin karena diperlakukan dengan baik. Gitu aja. Sama perlakuan lah ya. Jadi cewek itu bisa sayang karena diperhati. Iya. Di ghosting. Ditinggalin. Ada lagi nggak? Nggak ada sih. Udah sejauh sampai ini. situ aja. Terus sampai hari ini kamu dengan dia gimana? Beberapa waktu lalu ya sempet nanyain kepastian sih, namanya perempuan ya. Sebenarnya saya tuh yakin di awalnya tuh dia juga suka gitu sama saya kan. Ya kalau nggak suka kenapa sejauh ini gitu perlakuannya gitu kan. Jadi namanya perempuan pasti butuh kepastian, nanyain lah saya nih gimana sebenarnya kita itu gitu kan bahasanya. Gak taunya pas dia bilang ya dianya tidak gitu, dia cuman bilang kalau dia tuh kagum gitu tapi nggak ada maksud lebih. Ya udah, it's okay. Nangis nggak? Ya namanya perempuan ya, nangis itu kayak bagian yang wajib dalam setiap fase. Aduh, oke gitu lah. Ya gitulah pokoknya. Sekarang dia punya pasangan ya? Nggak tahu tuh, nggak paham juga, nggak ngikutin juga. Nggak tahu, pura-pura nggak tahu. Nggak ada sih kayaknya. Ya, berarti masih ada harapan. Ada sedikit closing statement lah, bahasa gaul. Mungkin ada kesan-kesan dari Mawar buat teman-teman, buat keluarga, buat mantan, buat pacar. Nggak punya pacar ya? Nggak punya. Buat orang yang pernah disayang cuma dia nggak sayang sama kita. Boleh disampaikan nggak? Boleh disampaikan. Apa ya? Mungkin buat teman-teman semua semangat aja yang belum keterima kuliah, kemudian yang lagi kuliah, yang lagi berjuang buat skripsi, semangat, yang penting dikerjain, kalau capek istirahat, kalau mau nangis gitu. Jangan ditahan-tahan. Tapi, iya, jangan ditahan-tahan. Nangis itu kayak obat juga sih kadangan, Bang. Benar. Benar. Terus juga buat orang yang lagi jatuh cinta, ya baik-baik jatuhnya, jangan beneran karena kalau jatuh beneran sakit. Terus kalau buat yang pernah disuka nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Aku rapopo. Iya. Aku masih baik-baik aja. Jadi tanpa kamu aku tetap bisa sih. Terus apa lagi? Buat keluarga? Buat keluarga, yakin aja kalau memang jalan ke depan dipermudah, kalau memang bahagia di depan itu sudah menjadi hak milik kita dari sebelum kita ada di bumi ini,
yakin aja Bu, yakin aja Ayah, pasti Mawar bakal sukses. Mantap. Buat orang sekitar. Buat orang-orang di sekitar ya, apapun yang lagi dijalani sekarang, jalani dengan hati seperti itu. Jangan pernah lakuin hal-hal yang di luar hati kita inginkan seperti itu. Karena memang kita kan diciptakan Allah nih untuk menjalani yang sudah digariskan gitu Bang. Kalaupun ada hal-hal yang di luar kehendak kita, ya yakin aja itu datangnya dari Allah gitu. Jadi mau tidak mau ya kita harus terima itu. Mantap. Semangat lah. Buat quotes nih. Quotes terakhir ada nggak? Buat Bang Dani nih. Ya, basing lah. Mungkin buat Bang Dani ya quotesnya. Jangan yang pribadi, Ge. Jangan pribadi. Ya pokoknya semuanya semangat aja deh. Semangat terus pokoknya. Karena sesemangat-semangatnya orang masih butuh disemangati kan. Benar. Jadi semangat aja. Oke, cukup ya. Oke, itu tadi video pendek, nggak pendek sih, panjang ngobrol santai kita. Buat teman-teman bisa ditonton videonya, kalau suka bisa di-share. Terima kasih. Goodbye.